Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada modul ke-5 kita tentang manual testing versus automated testing. Nah, pasti pada saat pengembangan sebuah software atau aplikasi perangkat lunak, tentunya kita sering menemukan bug dan juga menemukan error. Nah, untuk meminimalisir terkait dengan adanya bug pada software yang akan kita launchingkan atau akan kita berikan pada klien kita atau pengguna kita, maka kita perlu untuk melakukan pengujian pada aplikasi perangkat lunak tersebut. Pengujian itu dapat dilakukan cara menggunakan manual atau dengan cara automatic testing. Nah, berikut ini sedikit penjelasan nanti mengenai apa itu manual testing, apa itu automatic testing. Terkait dengan manual testing yang terlebih dahulu, nah, manual testing ini adalah sebuah pengujian. Yang namanya manual berarti dia tidak memakai tools yang diperlukan untuk menguji. Nah, pengujian ini dilakukan secara manual oleh seorang quality assurance. Nah, dalam pengujian quality assurance ini memeriksa semua fitur pada software ini untuk memastikan agar tidak ada bug dalam software tersebut atau ada error dalam software tersebut. Tetapi ini kita tidak menggunakan yang namanya bantuan tools untuk melakukan uji coba, karena ini adalah proses manual testing. Manual testing ini sangat berperan penting saat pengujian, terutama pada pengujian visual, karena pengujian visual itu tidak bisa menggunakan automatic testing. Pasti karena dia membutuhkan seorang human untuk melakukan testing terkait dengan visual. Nah, maka dari itu di bawah ini paragraf pertama ini saya memberikan tulisan bahwa manual testing sangat berperan penting saat pengujian visual, di mana automatic testing tool ini tidak bisa kita lakukan ketika menguji dengan visualnya. Nah, keywordnya dalam manual testing itu adalah pengujian tidak menggunakan tools yang ada atau tidak melibatkan tools dalam pengujian sama sekali. Nah, tentunya di dalam manual testing dan juga automated testing masing-masing itu memiliki yang namanya kelebihan dan kelemahan. Nah, tentunya yang pertama adalah kita bahas terkait dengan apa sih kelebihan dari manual testing itu. Kelebihan yang pertama yaitu dengan menggunakan manual testing kita itu dapat mendapatkan feedback ya, sebagai visual feedback. Kalau di tools tadi ya, ketika kita menggunakan tools itu kita tidak akan bisa mendapatkan visual feedbacknya. Nah, tools di sini ya dan script itu tidak akan membantu dalam memberikan opini ya maupun inputan mengenai tampilan UI UX-nya, karena UI UX hanya bisa dilihat oleh human. Ya, apakah ini sudah berfungsi atau belum, apakah ini sudah sesuai kebutuhan atau belum, di dalam tools itu tidak bisa melakukan uji tersebut, maka harus menggunakan manual testing. Itu kelebihan pertama. Kelebihan yang kedua dalam manual testing yaitu karena kita melibatkan unsur manusia di dalam pengujian, bisa mendapatkan feedback dari orang secara langsung. Ya, sehingga mengetahui apa yang memang user suka dan tidak suka. Kalau di automatic testing dia tidak tahu like atau dislike-nya, tidak tahu. Kalau karena tidak terlibat manusia. Tapi kalau manual testing secara langsung melibatkan manusia, pasti dia bisa mengetahui apa yang user suka dan apa yang tidak disukai oleh si user. Itu kelebihan kedua. Kelebihan ketiga di dalam manual testing yaitu pastinya lebih murah ya, karena dalam proyek jangka panjang karena dalam proyek jangka pendek ya, dalam proyek jangka pendek ini manual testing itu dikatakan lebih murah. Jika hanya melakukan tes aplikasi secara sederhana, maka ya tidak terlalu banyak update
Ya, makanya lebih cocok menggunakan manual testing saja. Kalau menggunakan tools ataupun software yang lain itu juga memakan biaya lebih atau lebih mahal. Khususnya kalau software testing itu jarang yang open yang free ya. Yang open access jarang. Pasti open access paling tidak ya dilihatkan untuk update-nya 1 kali mungkin ya, nanti setelah itu berbayar. Nah, itu memang kelebihan dari manual testing, dia lebih murah. Tentunya di samping kelebihan itu ada kekurangannya juga di dalam manual testing. Kekurangannya di dalam manual testing yang pertama, biasanya kalau melibatkan human atau orang untuk melakukan pengujian itu tidak teliti ya, daripada kalau menggunakan tools automatic testing itu pasti lebih teliti dibandingkan manusia. Kadang juga adanya human error atau ketidaktelitian itu sehingga ada beberapa bug yang mungkin terlewat. Nah, itu salah satu kekurangan ketika menggunakan manual testing. Yang kedua adalah not traceable. Jika menemukan banyak perubahan, nah maka harus melakukan pengecekan secara detail dan juga selain itu harus melakukan pengecekan secara maksimal. Nah, kalau orang melakukan pekerjaan secara detail sama maksimal itu juga membutuhkan waktu yang lama. Itu juga menjadi kekurangan di dalam manual testing. Beda dengan automatic testing, ketika script di running begitu ya, itu langsung otomatis perintah-perintahnya itu pasti dijalankan, tidak ada yang terlewat. Itu juga akan lebih cepat di dalam automatic testing. Nah, yang ketiga kekurangan dalam manual testing yaitu kesalahan terhadap tester ya. Jika quality assurance-nya sudah sangat familiar dengan aplikasinya yang selalu dia tester terus-menerus, maka dia akan memahami alur dari aplikasi tersebut. Nah, kalau sudah memahami aplikasi tersebut, maka si seorang tester itu atau seseorang ya itu kan pasti wajar ya menyepelekan. Oh, saya sudah tahu kok alurnya seperti ini, ngapain dites. Nah, itu menyebabkan juga karena sudah tahu alurnya dan sebagainya. Kalau alurnya panjang, dia juga wah ini nanti jangan-jangan lelah kalau melakukan pengujian secara detail. Nah, dari situlah kalau misalnya sudah berpikir seperti itu, maka akan timbul kelelahan dan kesalahan dan beberapa pasti melewatkan hal-hal yang seharusnya terjadi error dilewati karena sudah berpikiran tadi, oh saya sudah paham kok untuk ini alurnya, jadi saya skip dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya kekurangan dari manual testing. Nah, itu terkait manual testing. Sekarang kita lanjutkan untuk automated testing. Kalau tadi manual testing tidak menggunakan software bantuan untuk melakukan uji coba, tentunya automated testing ini adalah kebalikannya. Kalau automated testing itu bergantung pada script ya, tes yang berjalan secara otomatis. Nah, fungsinya ya untuk membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Sama sebenarnya ya. Automatic testing itu juga dilakukan secara berulang-ulang, manual juga dilakukan dengan cara berulang-ulang. Tapi kalau menggunakan automated testing tentunya ada beberapa tools yang digunakan dalam pengujian, seperti halnya yang namanya Selenium IDE. Ini aplikasi yang berbayar. Nah, jadi nanti jatuhnya pasti lebih mahal. Kalau toh itu free, itu hanya 1 kali running untuk automatic testingnya. Nah, berikutnya apa sih kelebihan dan kelemahan atau kekurangan dari automatic testing? Kelebihan dari automatic testing ada 3 juga. Yang pertama, dapat menemukan bug lebih banyak daripada manual tester. Saya sepakat ini. Karena apa? Karena yang melakukan adalah
software ya. Jadi script yang dijalankan itu, script yang di running itu pasti dijalankan satu persatu sesuai perintahnya. Beda dengan melakukan manual testing. Ya sesuka manusia ya. Kalau misalnya saya ini enggak skip. Nah, itu tentu akan tidak banyak menemukan bug atau error. Tapi kalau menggunakan automated testing, pasti dapat menemukan bug atau error itu lebih banyak dibandingkan dengan manual. Yang kedua, kelebihannya adalah kecepatan dan efisiensi. Tentu pekerjaan manusia yang dilakukan manusia dengan pekerjaan yang dilakukan oleh aplikasi, runningnya atau outputnya pasti cepat yang aplikasi. Seperti scriptnya itu lebih cepat dari tester manusia, sehingga dapat cepat selesai dalam menemukan bug. Itu kelebihan kedua. Kelebihan ketiga yaitu test reusable. Ya, jika selalu mendapatkan update dan perubahan masing-masing unit atau fiturnya. Nah, dari situ maka kalau banyak update, kalau manual itu kan menulis lagi ya, maka di sini kalau di automated testing dia tidak lagi perlu menulis ulang skripnya setiap saat yang ada keberhaulan, itu dapat digunakan kembali ya pada regression testing, yaitu regresi uji selanjutnya. Itu kira-kira kelebihannya. Sekarang kita bahas kekurangan pada automatic testing. Kalau automatic testing tadi yang sempat saya sampaikan bahwa dia lebih mahal dibandingkan dengan manual karena menggunakan tools untuk menggunakan automatic testing akan mahal, namun juga menghemat waktu. Yang kedua, kurangnya human element. Jadi kan kalau dijalankan oleh si testingnya menggunakan aplikasi, jadi manual kurang ada sentuhan dari orang ya. Jadi dia hanya outputnya itu sesuai dengan apa yang di running di script. Jadi tidak tahu visualnya itu sudah sesuai bagus atau tidak dan sebagainya, itu tidak bisa. Itu kelemahannya. Kelemahan yang ketiga, tidak adanya feedback mengenai UI-nya atau desain antarmukanya. Karena tanpa adanya human element maka itu tidak bisa dilakukan oleh automatic testing. Seperti kontrasnya ya, UI-nya, pemeliharaan font dan button size-nya itu tidak akan bisa di dalam automatic testing. Nah, berikutnya tentu tidak mana yang lebih bagus, manual testing atau automatic testing. Nah, jadi terlepas dari kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing cara melakukan uji coba baik manual maupun automatic testing, sangatlah penting dalam memastikan kualitas dari software itu yang dikembangkan. Jadi tidak ada baik menggunakan manual ataupun baik menggunakan automatic testing. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi alangkah baiknya ketika kita melakukan pengujian dilihat dulu seberapa kompleks aplikasi yang kita kerjakan. Kalau semakin kompleks terus menggunakan manual testing saja, ya tidak akan selesai. Ya tentunya 50-50 ya. Tidak ada yang lebih baik menggunakan apa saja, itu tergantung dari kebutuhan pengembangan sistem. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di modul 5, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.